Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tugas besar web design dengan judul tugas yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. Sebelum masuk ke dalam materinya, kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Makbul Insan Darujat dengan NIM 230102070. Saya Diki Darmawan dengan NIM 2301020038. Dan saya Angga Fajri Padilla dengan NIM 230102022. Dengan saya Arfian Setiawan dengan NIM 230101025. Nah, selanjutnya di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang tampilan dari sistem informasi perpustakaan yang sudah kami buat. Sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan dulu mulai dari bagian header-nya, yaitu tuliskan sistem informasi perpustakaan dengan di sini ada search bar yang tentunya bisa digunakan dan juga home itu untuk kembali lagi dan mengklik buku tersedia untuk menampilkan buku-buku yang hanya tersedia. Contohnya ini desain web modern itu kan tidak tersedia nih dan juga machine learning ini tidak tersedia. Jika kita mengklik buku yang tersedia, maka yang ditampilkan hanyalah buku-buku yang tersedia gitu. Lalu jika kita mengklik lagi home, maka akan kembali lagi ke semula ke awal tampilannya. Nah, jika kita mencari buku yang judulnya tidak ada di bagian sini, misalkan kita tuliskan buku katalog, kita klik cari, maka tulisannya akan muncul buku ini tidak tersedia. Lalu kita kembali lagi. Nah, setelah kembali lagi, kita akan mencoba bagaimana jika kita meminjam buku yang tidak tersedia, maka tidak akan bisa kita klik, pinjamannya. Lalu kita coba untuk meminjam salah satu buku yaitu pemrograman JavaScript, kita coba pinjam. Nah, lalu ada formulirnya. Di sini kita akan nama maupun sandaruja, contohnya nomornya begini saja. Nah, dengan durasi misalkan 3 hari. Setelah kita mengklik tombol pinjam, maka akan muncul pop-up yaitu buku berhasil dipinjam. Kita klik OK, dan nantinya buku yang tadi saya pinjam itu akan bertuliskan tidak tersedia. Tidak tersedianya hingga bukunya dikembalikan lagi gitu. Nah, selanjutnya codingan selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih codingannya mulai dari main, data buku, main JS, nah, main HTML akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diki Darmawan. Padanya saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada main HTML. Yang pertama itu jadi kode ini adalah HTML untuk sebuah aplikasi web sederhana yang mendukung pencarian buku berdasarkan judul, menampilkan daftar buku secara dinamis, meminjam buku dengan form peminjaman yang muncul dalam modal. Ada beberapa bagian penting di kode berikut, yaitu ada meta text digunakan untuk memberikan informasi tentang halaman, charset sama dengan UTF-8 untuk encoding karakter. Ada viewport supaya halaman responsif di berbagai ukuran layar. Bootstrap CSS untuk string menggunakan framework Bootstrap. Custom CSS, file style.css untuk menambahkan gaya khusus yang tidak disediakan oleh Bootstrap. Nah, selanjutnya di sini juga menyediakan navigasi untuk aplikasi. Fitur navigasi tersebut yaitu logo dan nama perpustakaan. Di sisi kiri navbar, ikon pencarian yang membuka atau menyembunyikan kolom pencarian ketika diklik.
Menu home yang menampilkan seluruh buku, yaitu tampilkan semua buku. Menu buku tersedia yang menampilkan buku yang masih bisa dipinjam. Ada ditampilkan buku tersedia. Ada juga selanjutnya search bar. Kolom pencarian buku. Ada input file untuk memasukkan judul buku, tombol cari untuk memicu fungsi cari buku. Secara default, kolom pencarian tidak ditampilkan oleh style sama dengan display none. Akan terlihat jika fungsi toggle search bar dijalankan. Ada juga main content atau daftar buku, tempat untuk menampilkan daftar buku. Layout menggunakan grid sistem bootstrap, 1 kolom untuk perangkat kecil, 3-4 kolom untuk perangkat lebih besar. Elemen dengan ID daftar buku akan diisi render secara dinamis menggunakan JavaScript. Ada selanjutnya modal pinjaman buku. Modal untuk mengisi data peminjaman buku, file input, nama, telepon, email, NIM, dan durasi pinjaman. Tombol submit akan memproses peminjaman mulai fungsi JavaScript. Pesan kesalahan akan ditampilkan dalam elemen PID sama dengan pesan modal. Selanjutnya footer. Footer sederhana dengan teks hak cipta. Bootstrap dan Popper.js untuk fungsi interaktif seperti modal custom JavaScript. Data buku JS berisi data buku mungkin berupa array dengan informasi buku seperti judul, penulis, status, ketersediaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada di cara kerja aplikasi. Ada klik search, klik home, dan klik buku tersedia. Fungsi dari klik search membuka kolom pencarian. Home menampilkan semua buku. Buku tersedia menampilkan buku yang masih bisa dipinjam. Buku diambil dari data buku.js dan ditampilkan secara dinamis di daftar buku peminjaman buku. Peminjaman buku bisa kita klik tombol pinjam, membuka modal, isi form peminjaman, dan submit. Buku yang dipinjam akan diupdate statusnya menjadi tidak tersedia. Pencarian, masukkan judul di kolom pencarian, hasil pencarian akan difilter dan ditampilkan. Mungkin segitu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan main.js. Yang pertama ada deklarasi variabel global, yaitu variabel global buku yang dipilih menyimpan data buku yang dipilih pengguna untuk dipinjam. Nilainya akan diperbarui ketika tombol pinjam pada suatu buku diklik. Lalu yang kedua ada fungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan search bar. Yaitu fungsi ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen search bar berdasarkan status display dari elemen tersebut. Elemen yang diakses adalah elemen dengan ID search bar. Lalu yang ketiga ada fungsi pencarian buku. Fungsi ini mencari buku berdasarkan kata kunci yang dimasukkan di input dengan ID search input. Pencarian dilakukan dengan memfilter buku di dalam data buku berdasarkan judulnya. Jika tidak ada buku yang cocok, ditampilkan pesan buku tidak tersedia. Jika ada buku yang cocok, daftar buku tersebut dirender ulang menggunakan fungsi render daftar buku. Lalu yang selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan semua buku. Yaitu fungsi ini menampilkan seluruh buku dalam data buku dengan memanggil fungsi render daftar buku. Selanjutnya fungsi untuk menampilkan buku yang tersedia. Fungsi ini menampilkan hanya buku yang memiliki properti tersedia true dengan memfilter data buku. Lalu fungsi untuk merender daftar buku. Fungsi ini merender daftar buku dalam elemen dengan ID daftar buku.
Setiap buku ditampilkan dalam bentuk card dengan informasi seperti gambar, judul, penulis, deskripsi, dan status ketersediaan. Jika buku tersedia, tombol pinjam aktif. Jika tidak, tombol dinonaktifkan. Lalu ada yang selanjutnya fungsi untuk membuka form peminjaman. Fungsi ini menyimpan buku yang dipilih ke dalam variabel buku yang dipilih berdasarkan ID. Modal dengan ID, modal peminjaman ditampilkan menggunakan bootstrap. Lalu selanjutnya fungsi untuk menutup modal, yaitu fungsi ini menutup modal yang sedang aktif menggunakan bootstrap. Lalu yang selanjutnya form peminjaman. Fungsi ini menangani proses peminjaman buku, memvalidasi apakah semua field pada form telah diisi. Jika valid, status buku yang dipilih diubah menjadi tersedia, false, daftar buku diperbarui, dan modal ditutup. Lalu yang terakhir, menampilkan semua buku saat halaman dibuat. Saat halaman dimuat, seluruh daftar buku dirender pertama kali. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Patrian. Selanjutnya itu style.css. Yang pertama itu reset CSS. Tujuannya itu menghilangkan margin dan padding default pada semua elemen untuk memudahkan styling dari awal. Lalu yang kedua ada body. Tujuannya yaitu untuk mengatur gaya dasar halaman. Seperti font family menggunakan font Poppins dengan cadangan sans serif. Lalu background color memberikan warna latar belakang yang terang. Dan terakhir color, warna teks default untuk seluruh halaman adalah abu-abu gelap. Yang ketiga yaitu navbar. Tujuannya itu mendesain bagian navbar. Lalu padding memberikan jarak vertikal dalam navbar. Background color, warna latar belakang navbar diganti menjadi abu-abu gelap. Yang keempat yaitu logo search. Tujuannya yaitu mengatur tampilan ikon logo pencarian. Yang kelima ada search bar. Tujuannya itu mendesain tampilan search bar agar terlihat lebih modern. Yang keenam, main content.
Tujuannya yaitu memberikan padding di sekitar konten utama. Yang ketujuh, kart buku. Tujuannya mendesain kartu buku dengan efek bayangan dan transisi saat di hover. Lalu 8, footer. Tujuannya itu mendesain footer dengan garis pembatas, jarak dalam, dan ukuran yang kecil. Kesimpulannya yaitu kode CSS ini mengatur keseluruhan tampilan halaman untuk navbar, konten main, card, dan footer dengan desain modern, responsif, dan transisi yang halus. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Makbul. Baik, setelah penjelasan dari codingan tadi, mulai dari main HTML, lalu membuat main JS-nya, ke data-data buku untuk menyimpan semua data-data buku yang tersedia, dan juga style CSS untuk mengatur pewarnaan model dari website tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.